Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk ketua kelas mohon untuk memimpin doanya. Tempat duduk siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Fattahu ya Alimu iftah lana bi futuril arifin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Kelas 9D hari ini siapa yang tidak masuk? Vitasari. Kenapa Vitasari? Alfa. Terus yang kedua? Wisnu. Kenapa? Sakit. Sudah berapa hari ini? Satu hari. Oh, sudah 2 hari. Ya, doakan saja semoga cepat sembuh ya. Untuk pertemuan kemarin kita sudah mempelajari tentang struktur teks pidato persuasif. Di mana struktur teks pidato persuasif itu terdiri dari berapa, Mbak? Struktur teks pidato persuasif itu ada berapa strukturnya? Ada 3. Yang pertama pembukaan, yang kedua isi, dan yang ketiga penutup pidato. Untuk Mbak Mila, bagian pembukaan itu berisi apa saja, Mbak Mila? Salam pembuka, ucapan sapaan penghormatan, yang ketiga ucapan rasa syukur. Itu untuk bagian pembuka. Untuk bagian yang kedua adalah bagian isi. Apa itu isi? Isi itu materi yang disampaikan untuk menuliskan teks pidato persuasif. Kemudian bagian yang ketiga yaitu bagian penutup. Mas Firki, bagian penutup itu ada berapa? Ayo, apa? Masih ingat nggak? Nggak ingat, belajar apa tidak? Gimana? Belajar. Contoh ya, belajar ya. Mas Nazril, bagian penutup itu ada berapa? Ada 2. Apa saja? Ucapan maaf, salam penutup. Betul Mbak Asmiato? Salah. Yang betul bagian penutup adalah yang pertama harapan. Ya, harapan. Yang kedua permohonan maaf. Yang ketiga ucapan terima kasih. Yang keempat salam penutup. Itu ya, berarti ada 4. Itu ya, diingat-ingat ada 4. Jadi struktur teks pidato persuasif itu ada 3, bagian isi, bagian pembuka, isi, dan penutup. Ya, untuk struktur teks pidato sudah jelas semuanya? Sudah. Jadi tujuannya kita mempelajari struktur teks pidato persuasif itu supaya naskah yang kita buat itu urut dari pembukaan, isi, dan penutup. Tentunya akan semakin menarik ketika naskah pidato itu urut. Pertemuan hari ini kita akan mempelajari tentang langkah-langkah menyusun naskah pidato persuasif dengan tujuan supaya kita dalam menyusun naskah pidato itu bisa menarik dan urut. Untuk langkah-langkahnya perhatikan di papan tulis. Langkah-langkah menyusun
menentukan topik. Yang kedua, menentukan tujuan. Yang ketiga, mengumpulkan data. Kemudian yang keempat, membuat kerangka pidato. Yang kelima, mengembangkan kerangka. Untuk lebih jelasnya kalian lihat halaman 58. Itu tentang langkah-langkah menyusun teks pidato persuasif. Yang pertama, kita harus memilih dan menentukan topik teks pidato. Topik adalah apa? Topik itu inti atau tema yang akan kalian tuliskan, masalah yang akan kalian tuliskan dalam menulis pidato. Yang kedua, menentukan tujuan. Tujuan dari pidato persuasif itu diantaranya yaitu untuk membujuk atau mempengaruhi audien, gitu ya. Jadi mengajak pendengar sesuai dengan topik dan isi pidato. Yang ketiga, mengumpulkan data. Nah, sebelum itu kalian harus mengumpulkan data terlebih dahulu untuk menuliskan naskah pidato sesuai dengan topiknya. Dari mana data yang kalian kumpulkan atau sumbernya? Bisa dari internet, bisa dari buku referensi, bisa dari mungkin majalah, bisa sumber atau data yang mendukung topik pidato kalian itu bisa diambil dari tadi internet, buku gitu ya, atau dari majalah, dari koran. Kemudian yang keempat, menyusun kerangka pidato. Menyusun kerangka itu berarti menyusun garis besar dulu, garis besar pidato yang akan kalian tuliskan, naskah pidato yang akan kalian tuliskan. Ya, berarti garis besarnya dulu. Setelah garis besar atau kerangka pidatonya ditulis, baru kita mengembangkan kerangka pidato. Nanti akan menjadi naskah lengkap teks pidato persuasif. Jadi langkah-langkahnya harus kita lakukan supaya naskah pidatonya akan menjadi menarik, menjadi lebih lengkap, gitu ya. Jadi langkah-langkah untuk menyusun naskah pidato tadi ada 5. Silakan ada yang mau bertanya, mungkin ada yang belum jelas. Tidak ada, berarti sudah jelas semuanya ya. Sekarang berarti kalian berkelompok, satu kelompok 8 anggota. Silakan berkelompok dulu. Ya, berkelompok berarti Oh, berarti untuk kelompok 1 Mbak Nina.
Mbak Nina ketuanya ya. Untuk kelompok 2 ketuanya Niken. Kelompok 3 Setia Bulan. Ya, siapa Pak? Kelompok 4 ketuanya ya sama satu nggak apa-apa. Untuk tugas kelompoknya, silakan kalian menyusun naskah pidato. Nanti didiskusikan kira-kira topik yang akan kalian tuliskan itu tentang apa? Diskusi terlebih dahulu. Kemudian kalau sudah, tinggal kalian menyusun naskah pidato sesuai dengan langkah-langkah. Jelas tidak? Menyusun naskah pidato sesuai dengan langkah-langkahnya. Berarti berdiskusi, dirembuk ya. Nanti kalau sudah jadi, nanti ada salah satu perwakilan dari kelompok kalian untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Jelas ya? Nah, silakan kalian kerjakan terlebih dahulu. Ada pertanyaan? Mungkin ada kesulitan? Topiknya apa ini? Tentang apa ini? Generasi milenial. Ada kesulitan silakan yang mau bertanya? Tidak ada? Ada yang macam sudah selesai? Belum. Ada kesulitan? Tentang apa ini topik pidatonya? Mencari ilmu, ya bagus sekali. Nanti dimasukkan hadisnya. Ya, lanjutkan ya. Sudah selesai? Tentang apa ini topiknya? Pentingnya pendidikan. Tentang apa ini? Kenakalan remaja. Ada yang nakal? Ada kesulitan? Oke, dikerjakan. Sudah selesai semuanya? Sudah. Ingat naskah pidatonya tadi menyusunnya harus sesuai ya tadi ya yang kita pelajari langkah-langkahnya ada 5. Oke, untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian, silakan kalian memilih salah satu untuk mempresentasikan di depan. Siap? Siap. Silakan. Kelompok 1 kira-kira siapa yang mau maju? Ya, Mbak Widya Stuti. Kelompok 2? Artika. Kelompok 3? Kori. Kelompok 4 sudah dirembuk? Sudah siap semuanya ya? Sudah. Untuk maju yang pertama kali ini acak saja ya, tidak usah ngeles. Semuanya siap. Oke, dimulai dari kelompok 2. Siap? Ya. Oke, silakan Mbak Artika untuk mempresentasikan hasil kelompok. Silakan. Untuk kelompok yang lain persiapan untuk memberikan tanggapan atau komentar. Untuk yang lain memperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Kepala MTS Mambaul Ma'arif Belik, yang saya hormati, staf tata usaha dan teman-teman yang saya cintai. Pertama-tama, marilah kita
Panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpah curahkan kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pidato tentang kenakalan remaja. Kenakalan remaja di era modern ini sudah melebihi ambang batas yang tidak wajar. Banyak anak di bawah umur yang sudah mengenal rokok, narkoba, alkohol, dan terlibat banyak tindakan kriminal lainnya. Fakta ini sudah tidak dapat dipungkiri lagi. Kita dapat melihat brutalnya remaja zaman sekarang melalui internet, media elektronik, atau kita melihat secara langsung di lingkungan sekitar kita. Hal tersebut bisa terjadi karena ada faktor-faktor menunjang akan perubahan perilaku dan di kalangan remaja. Sebagai contoh, misalnya, kurangnya kasih sayang orang tua, kurangnya pengawasan dari orang tua, pergaulan dengan teman yang tidak sebaya, dan pengaruh lingkungan serta rasa ingin coba-coba yang begitu besar. Peran kedua orang tua sangatlah penting, karena tanpa pengawasan dari orang tua, anak akan semakin merasa bebas dalam pergaulan dan memilih sembarang teman. Serta peran lingkungan pun berpengaruh karena tempat kedua dari rumah adalah lingkungan. Anak menghabiskan waktu di luar rumah lebih banyak daripada di dalam rumah. Mereka tidak tahu dampak apa yang dapat mereka timbulkan. Mereka akan kehilangan masa depannya dan kehilangan orang-orang yang menyayanginya. Mereka tidak menyadari bahwa merekalah remaja penerus bangsa ini. Marilah kita jauhi kenakalan remaja zaman sekarang dan kita harus menjaga diri sendiri biar tidak terjerumus ke dalam kenakalan remaja. Mohon maaf apabila ada kehilafan dan kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman. Saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas waktunya yang sudah mau mendengarkan pidato dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi penampilan dari Mbak Artika Messi sudah cukup bagus ya? Sudah. Sekarang kalian memberikan tanggapan atau komentar untuk masing-masing kelompok cukup satu ya untuk komentarnya. Untuk kelompok satu dulu, oke, tanggapannya apa atau komentarnya untuk kelompok dua tadi yang maju. Silakan penampilan. Pidatonya bagus, isinya menarik dan suaranya keras. Suaranya keras. Ya. Terus kekurangannya apa? Ini ada kekurangan apa? Tadi di dalam penghormatan Bapak Ibu gurunya lebih Bapak Ibu gurunya tidak disebutkan. Lupa kali ya Mbak ya? Terus? Sudah. Oke, cukup. Untuk kelompok 3, ya silakan diberikan tanggapannya atau komentarnya atau penilaiannya diwakili oleh Mbak Bulan. Silakan. Pidatonya sudah bagus, hanya saja ada kekurangan sedikit di bagian ucapan penghormatan. Ya, berarti hampir sama dengan kelompok 1 ya. Ada kekurangan di bagian ucapan penghormatan. Ada kekurangan Bapak Ibu guru tidak disapa begitu ya. Ada lagi? Suaranya sudah cukup bagus, sudah keras. Isi pidatonya jelas apa tidak? Jelas dan menarik. Oke, gitu ya. Sekarang dari kelompok 4 komentarnya bagaimana? Kelompok 2. Siapa yang mau mengomentari? Mas Rizky, ayo komentarnya apa? Tadi Mbak Messi majunya bagaimana? Menurut
saya pidatonya sudah cukup bagus, suaranya sudah keras. Keras, Hanya ya. saja ekspresi dan gerakan masih kurang. Ya, yang kurang itu ekspresi atau gerakannya kurang lepas mungkin ya. Oke, itu untuk tadi Mbak Messi yang maju dari kelompok 2. Kita lanjutkan untuk kelompok 3. Silakan yang akan diwakili oleh Mbak Kori. Oke, beri tepuk tangan untuk Mbak Kori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Ketua MTS Mambaul Ma'arif Klik, yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan staf tata usaha serta teman-teman yang saya sayangi dan saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, yang menciptakan matahari serta bulan sehingga siang tidak pernah mendahului malam dan malam tidak pernah mendahului siang. Pada kesempatan ini, insya Allah saya akan berpidato dengan judul mewujudkan generasi muda yang cerdas dan berakhlakul karimah. Hadirin yang dirahmati Allah, seperti yang kita ketahui bahwa di zaman sekarang budaya Barat telah banyak memasuki kehidupan kita, baik melalui televisi, internet, gaya berpakaian, dan lain sebagainya. Jika pengaruh yang diberikan itu positif, maka tentu akan sangat baik. Tetapi bagaimana jika sebaliknya? Tentu saja berpotensi merusak kepribadian umat Islam, terutama kita sebagai generasi muda. Generasi muda ini telah banyak terjerumus ke dalam pergaulan bebas yang tidak hanya merusak dirinya sendiri, melainkan juga merusak kehidupan orang lain. Coba kita perhatikan, banyak generasi muda di luar sana yang terpengaruh negatif oleh budaya Barat. Beberapa di antara mereka ada yang tawuran, berpakaian ketat, bahkan sampai berzina. Nauzubillah min dzalik. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 195 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wala tulqu bi aydikum illa tahluka wa asiru innallaha yuhibbul muhsinin. Yang artinya, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan dan berbuat baiklah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai orang-orang yang berbuat baik. Ladies and gentlemen, mudah-mudahan kita semua dipilih Allah menjadi generasi muda harapan bangsa yang cerdas dan berakhlakul karimah. Karena kitalah menentukan nasib bangsa di masa yang akan datang. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan, jika ada yang sayang mohon diungkapkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi dari kelompok 3 yang maju Mbak Sofi ya, ternyata sudah bagus sekali. Oke, mungkin ada tanggapan atau komentar dari kelompok lain. Oke, sekarang berarti komentar dari kelompok 4 terlebih dahulu. Mas Fajar mau mengomentari. Pidatonya sudah bagus, ekspresi dan gerakan juga bagus. Hanya saja setelah puji syukur tidak membaca sholawat Nabi. Sholawat Nabi. Jadi katanya ekspresinya sudah bagus, suaranya sudah bagus. Kata Mas Fajar, pidatonya kurang apa? Setelah puji syukur kurang sholawat Nabi, begitu ya. Padahal itu ya sebenarnya mungkin hanya tambahan saja ya Mas Fajar ya. Tapi ya tidak apa-apa. Untuk kelompok 1 silahkan tanggapannya atau komentarnya. Isi pidato-nya sangat menarik, ekspresinya sudah bagus dan suaranya keras, hanya saja intonasinya terlalu cepat. Nah, untuk kekurangannya berarti intonasinya katanya terlalu masih cepat gitu ya. Mungkin dari sananya sudah cepat gitu ya Mbak ya. Tapi ya nggak apa-apa. Untuk kelompok 2 silakan diwakili oleh siapa yang memberikan komentar. Pidatonya sudah bagus, ekspresi dan gerakannya juga sudah pas. Volume suaranya masih kurang.
lagi yaitu kelompok 1 yang akan diwakili oleh Mbak Wida. Kita beri tepuk tangan untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala MDes Membangun Mari Beli, yang terhormat Bapak Ibu Guru dan staf tata usaha, tak lupa teman-teman seperjuangan yang saya sayangi. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Rabbul Izzah di atas limpahan rahmat dan inayah-inayahnya, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini tanpa suatu halangan apapun. Di sini saya akan menyampaikan pidato pentingnya menuntut ilmu. Menuntut ilmu adalah kewajiban kita sebagai manusia, mulai dari ayunan hingga ke liang kubur. Sebagai makhluk yang diciptakan paling sempurna, kita hendaknya memanfaatkan kesempurnaan itu dengan melatih diri jadi versi yang terbaik dari diri kita. Seperti ungkapan yang sering diucapkan orang-orang terdahulu, ilmu tanpa agama buta, agama tanpa ilmu lumpuh. Sebegitu pentingnya ilmu sebagai penghuni kita di dunia yang keras ini. Thalabul ilmi fardhu ala kulli muslimin, yang berarti menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Maka dari itu, hendaknya marilah kita semua belajar dengan rajin baik di sekolah maupun di rumah. Dimanapun kita berada, belajarlah. Percayalah tidak ada ilmu yang sia-sia. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon dimaafkan karena kegelapan milik kita sebagai manusia dan kesempurnaan milik hanya milik Allah Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 4 dari Mas Badrul, sudah sangat bagus sekali ya. Oke, sekarang dikomentari dari kelompok lain, dimulai dari kelompok 2 dulu komentarnya. Pidatonya sudah bagus dan menarik, suaranya sudah keras, namun gerakan dan ekspresinya kurang. Ya, pidatonya sudah cukup bagus Mas Badrul, tapi hanya saja ekspresinya yang masih kurang. Ya, berarti untuk ekspresi tangannya mungkin gerakan gitu ya. Oke. Untuk kelompok 1 bagaimana komentarnya? Pidatonya menarik dan Menarik. suaranya cukup keras, hanya saja ekspresi dan gerakan tangannya kurang dan di bagian penghormatannya kurang lengkap. Untuk bagian penghormatan masih kurang lengkap. Kira-kira apa tadi? Berarti harus urutannya kan dari jabatan yang tertinggi ke yang rendah. Ya, kalau pidatonya di sekolah berarti jabatan yang tertinggi dari kepala madrasah, yang kedua bapak ibu guru serta staf tata usaha dan siswa siswi. Yang tadi berarti ada kekurangan untuk bagian bapak ibu. Oke, untuk komentar dari kelompok 3 bagaimana ini? Siapa yang mau mewakili? Widya. Ya, silakan komentarnya. Pidatonya sudah cukup bagus, hanya saja ada kata-kata yang kurang tepat di bagian kata mulia. Ada kata-kata yang tidak baku ya. Kata harusnya yang saya muliakan gitu ya, tapi dibaca dengan muliakan. Berarti campuran dengan bahasa Jawa. Manusia akan menjadi makhluk yang paling hina, makhluk yang paling sengsara, karena akan dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya walaupun gagah orangnya, ganteng wajahnya, tetapi kalau masih meninggalkan sholatnya, puasanya, ibadahnya, lainnya, makan masih berdiri, minum berdiri, kencing berdiri, maka tidak ada bedanya orang itu seperti ini sesuai dengan firman Allah surat At-Tin ayat 5. Summa radadnahu asfala safilin, yang artinya
kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Maka dari itu, kalau benar-benar kita ini manusia, makhluk yang istimewa, ayo jaga ibadahnya, ayo jaga akhlaknya, agar kita kelak di dalam akhiratnya akan dikembalikan pada tempat asal manusia, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Pergi ke kota membeli buah. Buah pepaya dijadikan manisan. Bila ada kata-kata yang salah, saya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang maju sudah kelompok 2 dan kelompok 3. Sekarang giliran kelompok 4 untuk maju. Yang akan diwakili oleh siapa? Nurul. Oke, ya, beri tepuk tangan untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Kepada Kepala MTS Mambaul Ma'arif beserta staf-stafnya yang saya muliakan, dan kepada teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Pertama, marilah kita panjatkan segenap rasa puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita, sehingga atas nikmatnya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat tanpa mengalami suatu apapun. Kedua kalinya salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua akan mendapatkan syafaat beliau pada hari kiamat. Amin Allahumma amin. Manusia diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebaik-baik bentuk dan sebaik-baik kejadian. Manusia jika dibandingkan dengan makhluk lain, maka manusia yang paling sempurna. Misalnya saja manusia dibandingkan dengan kerbau, dengan sapi, dengan kambing, maka jelas manusia masih lebih baik, lebih ganteng. Begitu juga dari segi makanan. Makanan manusia halus dan enak, itu saja harus dimasak. Sedangkan makanan kerbau, sapi, dan kambing tanpa dimasak, itu saja bagi mereka sudah terasa enak, lezat dan nikmat. Ini sesuai dengan firman Allah surat At-Tin ayat 4. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Yang artinya, sesungguhnya kami ciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk kejadian. Walaupun manusia adalah makhluk yang sempurna, akan tetapi jika tidak berakhlak, tidak mempunyai adab, maka manusia akan menjadi makhluk yang paling hina, makhluk yang paling sengsara. Karena tadi penampilan dari kelompok 1 Mbak Ibu Astuti. Sekarang kelompok yang lain untuk memberikan tanggapan. Dimulai dari kelompok 3. Silakan berikan komentar. Pidatonya sudah cukup bagus, isinya juga menarik. Hanya saja intonasinya terlalu cepat dan ekspresinya kurang. Intonasinya terlalu cepat dan ekspresinya masih kurang. Oke, itu untuk kelompok 1. Sekarang kelompok 2, silakan komentarnya apa? Pidatonya cukup menarik dan gampang untuk dipahami. Hanya saja intonasinya terlalu cepat, ekspresi dan gerakannya kurang. Ekspresi dan gerakannya kurang. Berarti komentarnya hampir sama dengan kelompok 3 ya. Sekarang kelompok 4, berikan komentarnya. Silakan. Suaranya sudah bagus, isi pidatonya menarik, namun gerakan masih kurang, intonasinya masih terlalu cepat. Ya, jadi hampir sama ya dari kelompok 2, 3, 4 komentarnya. Intinya dari segi ekspresi ya Mbak ya. Ekspresinya yang masih kurang.
Ya, jadi berarti sudah mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian masing-masing ya, baik dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Dan semua kelompok juga sudah memberikan komentar maupun tanggapan, baik tentang kelebihannya maupun kekurangannya. Tapi di sini kayaknya kebanyakan itu tentang apa? Kekurangannya, ekspresi ya, kebanyakan tentang ekspresinya. Menurut kalian yang paling bagus itu dari kelompok berapa? Presentasi dari tiga ya, Mbak Sofi. Oke. Untuk yang lainnya pun bisa belajar di rumah untuk terus berlatih. Silakan ada pertanyaan untuk pertemuan hari ini? Tidak ada. Mari kita simpulkan bersama-sama pertemuan hari ini. Berarti kita sudah mempelajari tentang langkah-langkah menyusun naskah pidato persuasif. Yang pertama, langkah pertama apa? Menentukan topik pidato. Kemudian yang kedua, menentukan tujuan pidato. Yang ketiga, mengumpulkan data yang akan mendukung naskah pidato kalian. Kemudian yang keempat, membuat kerangka atau garis besar naskah pidato. Yang kelima, membuat kerangka menjadi naskah pidato yang lengkap. Itu tujuannya supaya naskah pidato kita menjadi lebih menarik dan tentunya urut juga, karena kita sudah mempelajari strukturnya ya di pertemuan yang kemarin.